Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin jelas semakin asik. Hari ini hari yang berbahagia, semoga kita semua dalam keadaan bahagia, dalam keadaan penuh senyuman, sehingga nanti bisa membuat orang tersenyum. Izinkan pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu gerombolan khilafah pengacau negara. Saya katakan gerombolan karena memang kelakuan mereka ini sudah gak punya otak, sudah keluar dari konteks intelektual, sudah keluar dari hukum negara. Bagaimana mungkin seorang pengacau negara, seorang teroris negara yang memang sudah nyata-nyata bikin ribut, bikin kerusakan hati, pemikiran, lisan, dan perbuatan, dibela mati-matian oleh mereka-mereka yang kita kenal sebagai elit politik di Indonesia. Bahkan tak tanggung-tanggung, banyak partai politik yang mendukung kepada teroris khilafah ini, orang-orang yang mengusung khilafah ini. Wajar jika rakyat semua menduga bahwa teroris khilafah ini hanyalah anjing-anjing peliharaan politik. Saya katakan anjing-anjing peliharaan politik. Ketika anjing-anjing politiknya berada dalam masalah besar, ya Bu, ketika anjing-anjing politiknya berada dalam situasi yang tersurut, ya Pak, ketika anjing-anjing politiknya masuk kepada perangkap yang dia buat sendiri, ya adik-adik pemuda-pemudi sebangsa setanah air, mereka sibuk bela habis-habisan, mereka bergerombol nyerang TNI, nyerang Polri, nyerang pemerintah. Harusnya gerombolan kayak gini udah nggak dikasih tempat di negara ini. Harusnya gerombolan seperti ini dihabisi saja semuanya. Sekarang ada MUI, main politik praktis, udah dikasih jabatan masih ngeyel, sudah dikasih kewenangan masih ngeyel. Brengsek memang orang-orang MUI ini, saya katakan brengsek. Kalian itu Majelis Ulama Indonesia, majelis itu tempat wadah mewakili, fungsinya seperti MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini Majelis Ulama Indonesia mewakili ulama-ulama yang Indonesia, di mana ulama itu cuma dua. Ciri-ciri ulama itu adalah punya rasa takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi MUI saat ini diisi oleh orang-orang yang berilmu tapi tak punya rasa takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bela teroris mati-matian, bela khilafah mati-matian. Ya Bu, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, bapak-bapak dimanapun kalian berada, teroris yang ada di Syria itu benderanya apa? Benderanya bendera tauhid, warnanya hitam putih. Mereka memberontak ke pemerintahan yang sah. Teroris menghancurkan negara Syria yang dulunya indah, kini berkeping-keping, tinggal puing-puing. Ya karena ada di Suriah orang-orang kayak MUI ini, diisi oleh ulama-ulama yang tidak takut dan tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela bajingan, membela teroris, membela pemberontak, menyerang pemerintah. Tapi saya nggak aneh sih Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, saya nggak aneh kalau MUI dipenuhi oleh ulama-ulama brengsek yang tidak punya rasa malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala talbisul haqqa bil batili wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun.
Padahal sudah jelas di Al-Quran itu ada perintah, katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan kau campur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Karena tai ayam ya Bu, tahu tai ayam? Bapak-bapak tahu tai ayam? Pemuda-pemudi sebangsa setanah air tahu tai ayam? Sudah pernah nyobain? Sudah? Alhamdulillah, kalau saya belum. Mau saya kasih tai ayam? Saya kasih seember, tapi harus dimakan sekarang. Ada yang mau? Ibu tahu bubur ayam? Bubur ayam yang paling enak di kota Bandung, bubur ayam apa Bu? Bubur ayam yang paling murah, yang paling banyak buburnya, banyak kacangnya, banyak dagingnya, gratis lagi. Udah gratis dikasih bonus beberapa mangkok. Itu bubur ayam yang paling enak. Ada yang gitu bubur ayam? Ada bubur ayam yang gitu? Ada bubur ayam yang kayak gitu. Makan yang paling enak yang paling gratis. Udah gratis enak makannya. Meskipun makanan enak, kalau kita sakit gigi nggak enak. Jadi bubur ayam enak ya Bu. Sudah pernah makan bubur ayam? Bapak-bapak sudah pernah makan bubur ayam? Pemuda-pemudi sebangsa setanah air sudah pernah makan bubur ayam? Coba saya tanya, enak mana bubur ayam sama tai ayam? Jelas Bro, enak bubur ayam. Orang yang bilang kalau tai ayam itu enak berarti dia orang orgil. Dan orang yang mencampur adukan antara bubur ayam dan tai ayam disebut orang. Jadi orang yang mencampur adukan antara kebatilan dan kebenaran itu seperti orang yang mencampur adukan antara bubur ayam dan tai ayam. Apa yang terjadi? Tubuhmu jadi bau tai. Jadi MUI yang mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, mereka itulah ulama-ulama karena bau dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Di hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakitnya sehingga mereka membusuk, sehingga mereka bau tai, ditampakkan ke hadapan manusia. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun, sebagai azab yang pedih karena mereka berdusta. Coba perhatikan, ditampakkan kebusukan ulama-ulama MUI ke hadapan rakyat Indonesia, ke hadapan umat Islam Indonesia. Saya nggak aneh. Wa khalaqnakum azwaja, Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Allah ciptakan orang baik, Allah ciptakan orang jahat. Allah ciptakan ulama baik, Allah ciptakan ulama jahat. Ulama-ulama jahat ada di MUI. Kalau sudah gini, MUI sudah membenci pemerintah, sudah dikasih kewenangan yang banyak, sudah dikasih apa, dikasih itu. Bubarkan MUI atau bersihkan MUI dari orang-orang yang memang berbahaya karena mereka mendukung teroris yang berafiliasi dengan ISIS. Kurang apa itu polisi cari bukti? Kurang apa polisi cari saksi? Bukti dan saksi datang sendiri. Zaman sekarang nyari bukti. Si Munarman ini teroris, Rizik Syihab ini teroris, Munarman ini baiat kepada ISIS, Rizik Syihab ini berbaiat kepada ISIS. Itu mudah Bro. Rekamannya ada, berita-beritanya ada, tinggal ditanya, kabar Google muncul sendiri. Apa yang mau bisa dibantah, nggak akan bisa dibantah. Dalam ayat yang lain, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa. Aku wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hambaku yang kupilih di antara mereka. Wa minhum zalimun li nafsi. Tetapi setelah aku pilih mereka dan mendapatkan warisan Al-Quran, agar hati mereka Al-Quran, agar pemikiran mereka Al-Quran, agar lisan mereka Al-Quran, agar perbuatan mereka Al-Quran, malah mereka menzalimi diri mereka sendiri menjadi para penjual agama. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalala bil huda. Para penjual agama, para pendusta agama, orang-orang munafik menjadi orang-orang munafik dengan keulamaannya. Ini serem Bro, kalau ada ulama sudah jadi ulama-ulama munafik. Kata Allah, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah.
menipu dengan imannya, menipu dengan Islamnya, menipu dengan ikhlasnya, menipu dengan syahadatnya, menipu dengan salatnya, menipu dengan zakatnya, menipu dengan puasa Ramadannya, menipu dengan haji, menipu dengan ilmunya, menipu dengan pakaiannya. Penampilan kayak Islam, kelakuan kayak setan. Balada cinta jilid 1 dan balada cinta jilid 2 hanya ada di dunia kadrun yang terkatak, yang terkitik, yang terketek, yang terkutuk, yang jadi nggak aneh kalau saya lihat ulama-ulama kayak yang ngakak aing. Dulu kita mengenal yang namanya gerombolan DITI, kepalanya diciduk, disidang, hukum mati. Dulu kita mengenal ada gerombolan PKI, tembak mati, musuh. Dulu kita mengenal gerombolan PKI, tidak hanya pimpinannya dihabisi oleh Soeharto, tetapi semua para pengikutnya, semua para pendukungnya, semua para simpatisannya dihabisi, sehingga terkenal dengan genosida Orde Baru. Sekarang gerombolan khilafah yang jauh lebih berbahaya daripada DITI, yang jauh lebih berbahaya daripada PKI, masih dibiarkan anteng karena mereka lebih cerdik mempermainkan ayat-ayat Allah demi memuaskan perutnya, demi memuaskan kemaluannya, demi memuaskan para bos-bos mereka yang sudah membayar mereka, yang sudah memberikan tulang kepada mereka. Mereka itulah anjing-anjing politik yang dibayar untuk menggonggong pemerintah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.